Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa kita pagi ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Engkau menolong kami sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, izinkan kami untuk bisa menikmati hari yang baru, berkat yang baru, dan juga pertolongan Tuhan yang selalu ada buat hidup kami. Sebentar kami mau dengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami agar firman-Mu yang akan memampukan kami dan memberikan kekuatan untuk selalu berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi ini terambil dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Puji Tuhan, saudara. Mazmur 23 ini ditulis oleh Daud. Sewaktu Daud muda, Daud adalah seorang gembala. Namun belakangan kita tahu bersama, dia menjadi seorang raja yang memimpin bangsa Israel. Nah, Daud mengawali Mazmur ini dengan menggambarkan Allah sebagai gembala yang menuntun, saudara, memberi makan dan menyegarkan domba-dombanya. Itu kita bisa baca dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Nah, ayat 4 ini sewaktu menyebutkan tentang perlindungan Allah, Daud tidak lagi memanggil Allah dengan kata dia. Tapi Daud menggunakan kata engkau. Nah, perubahan ini menunjukkan betapa akrabnya Daud dengan Allah, saudara. Daud tahu betapa Allah peduli kepadanya dan bahwa Allah memperhatikan semua hasilnya. Daud tidak merasa takut lagi, saudara. Di ayat yang kelima dan ayat yang keenam, Daud kemudian menggambarkan Allah sebagai tuan rumah dan dirinya sendiri sebagai seorang tamu. Seperti seorang tuan rumah yang murah hati, Allah memperlakukan Daud sebagai tamu kehormatan. Nah, Daud juga mengakhiri Mazmur ini dengan mengatakan keyakinannya bahwa Allah akan terus menjaga dan mengasihi dia sepanjang hidupnya, saudara. Allah akan selalu melindungi orang-orang yang menyembahnya. Bahkan saat mereka sedang menghadapi situasi yang sulit. Nah, ayat ini menggambarkan bagaimana Allah menjaga hamba-hambanya, diumpamakan seperti gembala yang menjaga domba-dombanya. Hamba-hamba Allah tidak merasa sendirian saat menghadapi situasi yang menakutkan. Seperti yang digambarkan ayat ini,
sebagai lembah yang gelap gulita atau bayang-bayang maut. Mereka merasa aman, seolah-olah ada Allah yang selalu bersama dengan mereka. Saudara, dalam menjalani kehidupan ini, kita pasti pernah mengalami dan merasakan masa-masa sulit, serasa berada dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman berupa masalah berat, baik itu dalam rumah tangga, masalah keuangan yang sedang seret, tekanan, penderitaan, dan pergumulan berat lainnya saudara dalam hidup kita yang pernah kita alami. Nah, sebagai orang yang percaya, tentu kita tidak perlu takut atau khawatir, saudara. Sebab Tuhan adalah gembala kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Mazmur ini, Daud menyebutkan bahwa ada dua benda yang selalu dibawa oleh gembala, yaitu gada dan tongkat. Tongkat berfungsi untuk menepuk-nepuk tubuh domba ketika domba mulai berjalan melenceng ke arah atau menjauhi kawanannya. Tongkat ini berbentuk melengkung di bagian pangkalnya, seperti gagang payung, agar dapat mengait badan atau leher domba yang jatuh terperosok di lubang atau di jurang, saudara. Nah, sedangkan gada terbuat dari akar pohon dengan panjang tidak lebih dari 40 sampai 50 cm. Nah, ini adalah senjata ampuh untuk melawan hewan-hewan buas yang hendak memangsa domba-dombanya. Nah, gada ini adalah gambaran tentang jaminan perlindungan dan pembelaan Tuhan dari para musuh. Nah, kehadiran Sang Gembala dengan gada dan tongkat di tangan ini menjadi jaminan perlindungan bagi domba-domba. Terkadang Tuhan harus menggunakan tongkat untuk menegur dan mendidik kita, saudara, dan mengizinkan kita melewati lembah-lembah kekelaman atau bahkan bayang-bayang maut. Memang sakit dan membuat kita harus mencucurkan air mata. Namun saudara, itu memiliki tujuan yang indah, yaitu Tuhan mau kita tetap konsisten berada di jalan-jalannya, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, tetaplah tekun dan setia kepada Tuhan, saudara, karena pada saatnya kita akan melihat bahwa apa yang Tuhan perbuat itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Kuasa dan mujizat Tuhan pasti akan dinyatakan. Karena Mazmur 23 ayat 5-6 menyatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku.
dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, bertahanlah saat kita sedang menghadapi lembah kehidupan yang mungkin sedang kita hadapi saat ini. Sebab kita tahu semua akan berujung kepada kemenangan. Karena ada Allah yang selalu membela hidup kita, selalu menolong hidup kita. Dan kita tidak pernah dibiarkannya dalam menghadapi kehidupan ini dengan sendiri, saudara. Percaya terus kepada Tuhan. Mari kita sama-sama mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih kami merasakan kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kesehatan yang Kau beri, sehingga kami bisa menikmati hari demi hari, bahkan sampai saat ini. Kami serahkan roh jiwa tubuh kami Tuhan dalam menjalani sepanjang hari ini. Tuhan menolong kami dalam segala aktivitas kami. Tuhan membela kami, sehingga apapun yang kami mau lakukan hari ini, Tuhan yang bekerja di dalamnya. Sehingga pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami menjalani hari ini dengan sukacita, dengan kemenangan, dengan berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.